Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi saudara-saudara sekalian. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Kita sekarang mau melihat potensi gerakan perubahan. Siapakah mereka ini? Siapkah mereka melakukan apa-apa yang diinginkannya untuk bangsa dan negara ini, agar negara dan bangsa ini bisa mendapatkan kejayaannya dan kemakmurannya bersama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai alternatif masa depan yang berbeda dengan semua partai yang ada dan semua orang yang telah berada di pemerintahan dan di gedung DPR dan DPRD, DPD dan lain sebagainya. Karena orang-orang ini sejak awal mempunyai ideal-idealnya sendiri berdasarkan apa yang dipelajarinya selama kuliah dan dalam pengalamannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai saat ini, orang-orang yang sudah mengalami masa Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi 26 tahun dengan presiden yang silih berganti, mulai dari masa transisi Habibie, kemudian ke masa presiden yang dipilih oleh MPR, Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bersama wapresnya Megawati Soekarno Putri, yang kemudian setelah Gus Dur dimakzulkan, Megawati Soekarno Putri menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Hamzahas. Setelah itu kita mendapatkan Susilo Bambang Yudhoyono, seorang jenderal TNI, dan dua periode. Kemudian kita mendapatkan Jokowi, Presiden Joko Widodo, yang awalnya bersama Yusuf Kala, yang menentangnya kemudian menjadi wakilnya, dan kemudian bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dulu juga telah menjungkalkan Ahok akibat penghinaannya terhadap Islam, yang sebetulnya orang dekat Presiden Joko Widodo yang pernah menjadi wagubnya. Setelah itu kita melihat Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wapresnya, dan tidak terlalu banyak fungsinya, sebab sebagian besar fungsinya dijalankan oleh apa yang orang bilang sebagai menteri segala urusan, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dan sekarang negara menjadi seperti ini. Korupsi merajalela, rakyat miskin, daerah-daerah strategis dan mengandung tambang terancam akan dijadikan kawasan ekonomi khusus untuk investor. Seenggaknya 30 grup usaha akan mendapatkan keuntungan dari sini. Dan rakyat setiap saat bisa disingkirkan, seperti di Rempang, seperti di Tanjung Pasir, Banten, ya, seperti di Kalimantan, di Papua dan lain sebagainya, di mana keadaan menjadi sangat tidak menyenangkan, juga wadas dan
kendeng ketika berhadapan dengan Wadas berhadapan dengan pabrik marmer, petani Wadas, kemudian petani kendeng berhadapan dengan pabrik semen. Dua-duanya didukung oleh pemuda setempat dan pemerintah pusat tentunya. Nah, keadaan seperti ini membuat semua orang, sebagian besar berharap akan ada perubahan. Tapi Pilpres sudah lewat dan nampaknya menurut pengamatan banyak pakar akan lebih banyak melanjutkan apa yang sudah ada, kecuali Prabowo yang terikat pada Sabta Marga menjalankan fungsinya sebagai presiden dan panglima tertinggi untuk membenahi Indonesia, maka dia akan mengambil jalan yang berbeda, dan itu tentunya akan membuat terobosan-terobosan baru menuju masa depan yang lebih baik. Kalau tidak, maka kita cuma melanjutkan penderitaan ini, kemiskinan ini berlanjut terus, kesulitan menghadapi biaya hidup yang semakin mahal, pajak-pajak yang akan semakin tinggi karena utang-utang negara akan jatuh tempo. Kemudian Prabowo seperti dinyatakannya bahwa dia akan defisit anggaran itu akan dinaikkan, lalu utang mau dinaikkan juga terhadap PDB yang menjadi sampai 50% dari PDB, dan orang melihat ini cukup pusing karena dari sini terlihat bahwa dia akan melanjutkan apa yang sudah ada, kecuali dia memang menyembunyikan apa yang mau dia lakukan nanti, dan itu cuman diketahui oleh orang-orang dekatnya. Orang berharap bisa menitipkan masa depan yang lebih baik, mengurangi beban rakyat kepada pemerintah baru. Sebetulnya orang menginginkan itu terlihat ketika debat capres, di mana para penanya akan bertanya kepada capres-cawapres itu apa yang akan dilakukan untuk masa depan mereka dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, perikanan, dalam bidang kesehatan, BUMN dan lain sebagainya, apa yang akan dilakukan. Tidak ada pertanyaan seperti itu, sehingga orang tidak melihat masa depan sedang dibicarakan di situ. Maka saat ini orang tetap berharap ada kontrol dari luar parlemen, karena parlemen ini sudah terlihat selama sekian periode sudah menjadi underbow dari pemerintah. Nah, siapakah para penggerak ini? Seperti saya ceritakan dalam liputan yang lalu, bahwa keadaan ini tidaklah menyenangkan untuk semua orang, apalagi buat gerakan perubahan. Mereka semuanya berserak dan menghadapi persoalan-persoalannya sendiri, dan tidak ada yang menyambungkan ini. Belum datang kepada mereka satu keinginan untuk bersama-sama bertemu, seenggak-enggaknya orang-orang pentingnya, pentolan-pentolannya bertemu untuk membicarakan satu tujuan yang sama dengan target waktu yang jelas. Ini belum ada. Sekarang yang terjadi adalah rempang menghadapi persoalannya sendiri dan tidak menjadi persoalan nasional. Begitu juga Banten yang sangat dekat dengan Jakarta, Tanjung Pasir, petani-petaninya, orang-orang Banten yang sudah miskin itu menghadapi polisi dan modal yang sangat besar, yang orang-orang aktivis Banten menginginkan itu menjadi
menjadi masalah nasional, tapi mereka sendiri tidak melakukan apa-apa. Ketika PIK diperluas, Pantai Indah Kapuk 2 diperluas ke Banteng ke Tanjung Pasir, DPR-nya diam, DPRD Banten, DPRD 2-nya juga diam, gubernurnya yang sekarang dipegang oleh PLT juga tidak melakukan apa-apa, juga bupatinya. Nah, di mana mereka ini? Nah, kemudian aktivisnya. Mereka harus bicara semuanya kalau ingin ini jadi masalah nasional. Begitu juga dengan yang di Suryang, yang di Kalimantan, yang di Gorontalo, yang di Buleleng, yang di Papua dan lain sebagainya. Kalau semuanya harus menghadapi ini sendiri-sendiri, kemudian mahasiswa menghadapinya juga sendirian ketika menghadapi persoalannya sendiri tentang UKT, ya, buruh menghadapi kesulitan hidupnya dengan undang-undang Omnibus Law yang mengancam masa depan mereka juga sendirian, dan di arena-arena demo dengan sengaja dipisahkan oleh polisi supaya tidak bercampur mahasiswa dan buruh, maka dan petani dan lain sebagainya, maka ini akan terus kuntet dan tidak bisa berkembang menjadi gerakan nasional seperti pada masa reformasi waktu itu 97-98 atau ketika Orde Lama ditumbangkan setelah pemberontakan PKI tahun 66, atau ketika tahun 45 ketika bangsa ini mengusir penjajahnya karena ingin hidup layak sebagai bangsa yang berdaulat, yang tidak diatur oleh bangsa lain. Nah, sekarang bagaimana keadaan ini? Kadang-kadang orang menganggap ini sangat berat. Ya, orang biasa menganggap bahwa para pejuang perubahan, pejuang keadilan ini sangat sedikit dan musuhnya seolah-olah seluruh Indonesia. Padahal menurut kajian sosiologis, musuhnya tidak semua orang yang tidak bersama gerakan perubahan. Sebagian besar diam. Kalau kita lihat anatominya, ya, pemerintah kita, pemerintah negeri negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, cuman menguasai, ya, 19% penduduknya yang terlibat dalam birokrasi, menginginkan perizinan, guru, militer, TNI, Polri, yang kayak gitu-gitu, pegawai negeri, bisnismen, petani besar, nelayan besar, ya, yang seperti itu yang terlibat, yang berada dalam kekuasaan pemerintah. 80% lainnya itu tidak berada dalam kekuasaan pemerintah. Di bawah siapa mereka ini? Mereka berada di bawah ulama, dan ulamanya ini tidak tahu bahwa dia punya kekuatan begitu hebatnya. Baru satu kali dibuktikan pada 212 ketika Habib Rizik berhasil mendatangkan 13 juta rakyat Indonesia dari seluruh negeri untuk tumplek di Monas. Itu kekuatan yang sudah terlihat. Dan sekarang, karena dia sekarang menjadi juru bicara keadilan, maka mungkin dia akan semakin besar. Lalu yang 1% lagi di mana? Yang 1% ini adalah para pemikir merdeka yang berserak di mana-mana, yang menginginkan perubahan, yang tahu bagaimana cara mengurus negara, dan di mana penyelewengan-penyelewengan itu terjadi yang membuat rakyat makin susah. Orang-orang ini cuma 1%, tapi berserak di seluruh Indonesia, ada di perguruan tinggi, ada di kalangan aktivis, bahkan ada di partai-partai dan anggota DPR yang tidak terlihat, ya, tapi mereka menginginkan perubahan. Mereka ini karena berserak, mereka tidak bersatu. Maka nanti apabila orang-orang ini sampai pada kulminasinya, mereka yang menginginkan
bersatu sama teman-teman lainnya seperti pada saat reformasi dulu, maka akan terjadi tsunami sosial yang sangat besar yang mengharu biru Republik. Dan inilah yang terjadi. Ya, ada kelompok ini, tapi di barisan itu, di barisan yang 19% tunduk kepada penguasa ini, ada segelintir pengusaha yang bisa mengendalikan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, kehakiman. Karena uangnya yang besar dan dasarnya kepada penguasa membawanya ke tabuk kekuasaan dengan duitnya, lewat pilpres, lewat pemilu, lewat apapun, dan bisa mengendalikan legislatif karena juga uangnya yang banyak itu membuat orang diijon, istilahnya, untuk nantinya mengabdi kepada mereka. Ini orang-orang ini ya yang di dalam kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, ini adalah Korun. Kelompok Korun ini adalah oligarki, pemilik dana yang sangat besar dan punya keserakahan yang luar biasa, yang kalau dikasih satu lagi bola dunia, globe, dia juga akan menelannya. Orang-orang ini sangat tahu bagaimana mendapatkan apa yang mereka mau lewat pemanfaatan kekuasaan. Nah ini, dan orang-orang ini juga ya mendapat dukungan dari para intelektual yang berkhianat, mantan aktivis dan lain sebagainya, yang bisa mereka kumpulkan menjadi kelompok Samiri, para penyihir yang memanipulasi keadaan. Nah, yang berperang adalah ini, cuman sedikit. Jadi kelompok Korun, konglomerat, oligarki, pemilik dana ini melawan, ya bersama kelompok Samiri melawan kaum intelektual, para pemikir merdeka yang berserak, dan orangnya cuma 1% dari penduduk. Yang itu lebih sedikit lagi, tapi orang-orang ini memiliki fasilitas yang cukup. Saudara-saudara sekalian, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.